Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Materi ini sudah saya berikan minggu lalu, jadi harapannya sudah dibaca sebelumnya ya. Jadi kita tinggal bahas saja. Sebelum memasuki bagian tutorial pengerjaan data, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk mengukur seberapa baik ya, istilahnya seperti itu, seberapa baik kuesioner yang sudah kita buat. Jadi ketika nanti penelitian atau skripsi, sebagian besar dari mahasiswa, terutama di manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran, tapi tidak jarang juga ya manajemen keuangan melakukan pengambilan data menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini kita tidak tahu apakah sudah baik atau sudah bagus atau belum, karena kuesioner ini kita sendiri yang menyusunnya. Jadi untuk mengetahui seberapa baguskah kuesioner yang sudah kita buat, kita uji terlebih dahulu. Jadi dengan cara pertama kita buat kuesionernya, misalnya 15 pertanyaan atau 20 pertanyaan. Kemudian kita bagikan ke responden. Tidak harus semua responden kita berikan ya, misalnya kita akan meneliti di 100 orang responden, jadi tidak usah semuanya dulu, misalnya 30 orang dulu saja. Kemudian setelah dibagikan, diuji apakah sudah cukup baik atau belum. Kalau sudah cukup baik, maka kuesioner itu baru kita bagikan ke 100 orang gitu ya. Jadi ini uji coba terlebih dahulu, uji coba kuesioner, tidak harus ke seluruh responden. Contohnya di sini kita akan melakukan penelitian. Respondennya adalah kontraktor, Dindik, dan DPRKP. Ini hanya 15 orang saja diberikannya. Kemudian pernyataan yang di dalam kuesioner yang dibuat, yang pertama adalah mampu mempelajari dokumen, mampu memeriksa dokumen, mampu memimpin rapat, dan mampu menyusun laporan. Nah, setiap orang diberikan pertanyaan yang sama, kemudian mereka harus menjawab 1, 2, 3, 4, atau 5. Di mana 1 ini artinya sangat tidak puas, kemudian 2 tidak puas, 3 biasa saja, 4 puas, dan 5 sangat puas. Jadi mereka harus menjawab puas atau tidak puas ya dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Pernyataan-pernyataan ini nantinya akan mengukur kinerja dari manajerial. Nah, sudah itu kita akan uji valid atau reliabelnya, valid dan reliabelnya. Caranya sama seperti kemarin, di copy terlebih dahulu datanya ya, kemudian masuk ke SPSS. Nah, di copy di sini, setelah di copy diberi nama di variabel view ya, namanya responden, kemudian menyusun laporan, tadi memeriksa laporan, memimpin rapat, dan menyusun laporan. Oh, ini menyusun dokumen, memeriksa dokumen, memimpin rapat, dan menyusun laporan. Kemudian jenisnya responden itu string ya, karena huruf. Kemudian yang lainnya adalah numerik karena berupa angka. Nah, labelnya boleh dikosongkan atau mau diberikan, silahkan saja. Sedangkan value-nya ini adalah nilai-nilai tadi ya, 1 itu sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 biasa saja, sampai dengan 5. Kemudian masuk ke data view. Nah, ini berupa angka, tapi kalau misalnya mau berupa huruf pun boleh, tinggal dicentang value labelnya seperti ini, atau mau angka saja juga boleh. Nah, kalau sudah, kita akan uji validitas dan reliabilitasnya. Pertama, klik analyze, kemudian klik scale, masuk ke reliability analysis. Tadinya ini di sebelah sini ya, kita masukkan semua ke sebelah kanan. Tadinya di sini nih ya. Kemudian kita masukkan ke sebelah kanan. Kemudian klik statisticsnya, centang item, scale if item deleted,
correlation, dan covariance. Kemudian klik continue, modelnya alpha, klik OK. Nanti akan muncul tabel-tabel seperti ini ya, tapi yang diperlukan tidak semua ini. Yang diperlukan hanya 2 saja untuk uji validitasnya dan uji reliabilitasnya. Untuk uji validitas yang diperlukan adalah ini tabelnya. Nah, yang saya inginkan ketika nanti membuat tugas adalah yang dikumpulkan ini bukan SPSS outputnya ya, tapi dalam bentuk Word-nya atau dokumen tulisnya. Jadi kita copy saja ini, copy, masuk ke Word ya. Kita kemudian tinggal paste saja. Nah, jadi inilah uji validitas. Hasil uji validitas yang dilihat adalah corrected item total correlation, nilai-nilai ini. Corrected item total correlation ini disebut juga dengan R hitung. R hitung harus dibandingkan dengan nilai R pada tabel dan harus lebih besar. Harus lebih besar R hitung dibandingkan dengan R tabel. Nah, kita cari R tabelnya. Di sini saya sudah berikan R tabel, nilai R tabelnya, tapi kalau misalnya mau coba nyari sendiri, nanti bisa dilihat di R tabel ya, tabel R. Nilai R tabelnya adalah 0,5140. Nilai R tabel adalah 0,5140 ya. Kemudian bandingkan dengan nilai R hitung ini. Sehingga pernyataan yang valid hanya 2 ya. Hanya ada 2. Yaitu memeriksa dokumen dan memimpin rapat. Sedangkan 2 lagi ini tidak valid. Sedangkan menyusun dokumen dan menyusun laporan tidak valid karena nilai R hitungnya di bawah atau lebih kecil dari R tabel ya. Nilai R hitungnya di sini 0,213 kan lebih kecil dari 0,5. Begitu juga dengan menyusun dokumen, nilai R hitungnya 0,412 lebih kecil dari 0,514. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pernyataan yang tidak valid seperti ini? Caranya ada 2. Yang pertama adalah kita harus antisipasi terlebih dahulu ketika membuat kuesioner atau membuat pernyataan dalam kuesioner. Sebaiknya kita buat lebih banyak, misalnya buat 25, 30 pertanyaan seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak valid, bisa kita langsung buang. Jadi misalnya kita punya 30 pertanyaan, yang tidak valid ada 2, ya sudah dibuang saja. Akhirnya kita hanya menggunakan 28 pertanyaan untuk melakukan penelitian. 2 lagi tidak usah dipakai. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita memang ingin sekali mempunyai 30 pertanyaan, maka kita harus buat pertanyaan yang baru. 2 pertanyaan tadi kan tidak valid, kita buat 2 pertanyaan baru, kemudian kita ujikan lagi 30-30-nya. Jadi kita bisa, jadi seperti itu sampai valid seluruhnya gitu ya. Repot ya sebenarnya, agak repot. Jadi yang paling sederhana dan simpel adalah kita buat pertanyaan yang banyak, kemudian kita ujikan, sehingga nanti kalau ada yang tidak valid langsung bisa dibuang. Itu hasil uji validitas ya. Kemudian uji reliabilitasnya adalah di atas di sini, yaitu reliability statistik. Kita copy, kemudian masuk lagi ke Word-nya.
Ini adalah hasil uji reliabilitas. Nilai yang dilihat adalah nilai Cronbach's alpha-nya. Nilai Cronbach's alpha ini harus lebih besar. Nilai Cronbach alpha harus lebih dari 0,6 sehingga 0,6 betul ya. Nah, nilai uji reliabilitas kita, nilai Cronbach alpha uji reliabilitas yang kita miliki, Cronbach alpha hasil uji sebesar, di sini ada nolnya sebenarnya ya kalau output SPSS itu. Kalau ada titik di depan berarti dia ada nolnya di sini di depannya lagi. 0,648. Sehingga secara keseluruhan kuesioner yang kita buat sudah reliable. Nah, ini adalah contoh saja di mana kuesioner terdapat 4 pertanyaan. Karena pada umumnya tidak ada ya kuesioner hanya 4 pertanyaan. Bisa paling sedikit 15 pertanyaan. Jadi kalau kita ingin menetapkan 15 pertanyaan dalam kuesioner, dibuatlah sebanyak mungkin. Ini ada cadangannya gitu ya. Biar ketika nanti tidak valid, kita masih punya banyak pertanyaan yang bisa dipakai ketika akan mengambil data. Jadi seperti itu. Untuk tugas, saya menginginkan jawaban dalam Word seperti ini. Jadi bukan output SPSS-nya atau SPSS-nya yang dikumpulkan hasil save dari SPSS-nya ya, tapi dalam bentuk Word seperti ini. Begitupun juga dengan histogram atau diagram lingkaran yang kemarin, di copy ke Word ya. Di caranya sama dengan cara klik kanan dari diagram tersebut kemudian dipaste di Word. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.